Nah, hari ini saya akan berbicara tentang belas kasih Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua, hidup saya penuh dengan belas kasihan Yesus. Saudara, tanpa belas kasih Yesus, percayalah, hidup saudara akan terasa berat. Berat sekali. Tanpa kasih Yesus, tanpa His compassion, tanpa belas anugerah kasih Yesus, kita dalam menjalani hidup ini cukup berat, saudara. Berat sekali. Dalam segala lini kita pasti terasa berat, saudara. Tapi karena ada belas kasih Yesus, atau kata lainnya ada perhatian Yesus, ada anugerah Yesus, walaupun berat, kita mendapatkan dan memiliki kekuatan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 36, satu ayat saja. Saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara waktu saya mempersiapkan ayat ini, berdoa, dahsyat sekali. Dikatakan demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah apa Bapak Ibu Saudara? Hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau sampai ada jemaat, ada manusia, even aku bicaranya Kristen aja ya, aku gak nyinggung kepercayaan lainnya. Orang Kristen yang punya uang, yang punya kedudukan, yang punya kekayaan, merasa dirinya hebat di hadapan Tuhan, ayat ini menjadi kacanya. Merasa paling agama, merasa paling rohani, dan lain sebagainya. Ayat ini menjadi kaca besar bagi kita. Maka tergeraklah hati Yesus oleh apa Bapak Ibu Saudara? Belas kasihan kepada mereka. Saya cuma mau bilang sama jemaat Tuhan, orang kaya itu punya masalah. Orang miskin gak usah diomongin, banyak masalahnya. Orang yang rumah di Pondok Indah, yang di Menteng, yang di Sentul dan lain sebagainya, they have problem too. Apalagi yang maaf tinggal yang biasa-biasa saja, dia juga punya masalah. So that's why ayat ini menggambarkan kepada kita semua, mata Yesus selalu tertuju kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, mata Yesus melihat saya. Mata Yesus memandang kepada saya. Jadi kalau mata Yesus melihat kita, mata Yesus memandang kita, saudara, percayalah, ketika kita sakit, dia pasti bertindak untuk menyembuhkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, dia pasti bertindak, turun tangan, menyelesaikan masalah kita. Cuman seringkali kita berpikir we are alone and feel loneless gitu. Kita ngerasa, saya kayaknya sendiri, suami saya gak peduli saya, istri saya gak peduli saya, orang-orang gak peduli saya, tante saya gak peduli saya. Halo saudara. Tetapi saudara perlu catat baik-baik. Selalu saya katakan di mimbar ini, we never walk alone. Selalu ada Tuhan yang memandang kita. Pemazmur katakan, mata Tuhan melihat hidup orang percaya. Mata Tuhan selalu mengamati hidup orang percaya. Apapun yang menjadi gerak-gerik kita, Tuhan memandang kita. Ayat ini cukup memberkati hidup saya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, baca Bible baik-baik. Waktu Yesus membangkitkan beberapa orang yang sudah mati, baik yang 1 hari, setengah hari, 4 hari, Yesus selalu dimulai dengan compassion, dengan belas kasihan. Waktu Yesus datang di Gadara, saudara, Yesus memiliki belas kasihan dengan orang-orang yang dirasuki 2000 legion, 2000 setan. Yesus ingin mencari orang itu dan membebaskan dan melepaskan orang itu dari ikatan dan belenggu setan. Waktu Yesus menginjakkan kakinya di Gadara, semua setan udah ketakutan. Pemilik sorga datang ke tempat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu Yesus masuk ke salah satu kota, di Nain namanya, ada janda yang sedang menangis, mengusung anaknya yang sudah mati. Mungkin 1 hari atau setengah hari yang lalu mungkin. Waktu Yesus melihat anak janda di kota Nain ini, saudara,
Bible mencatat, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Saudara bayangkan, kematian bagi manusia, bagi dunia adalah hal yang paling menakutkan. Bagi siapapun itu. Bagi presiden, orang kaya, raja. So semuanya tuh bayar rumah sakit, bayar dokter. Kalau bisa mama saya jangan mati dulu dok. Kalau bisa papa saya jangan mati dulu. Kalau bisa anak saya jangan mati dulu. Karena kematian merupakan hal yang menakutkan bagi semua manusia. Dan sorry untuk ngomong ini. Kalau kematian ingin jemput kita, dia gak perlu permisi sama kita. Kalau malaikat maut ingin menjemput kita, dia cuma satu. Harus berpamitan, harus minta izin. Dia harus minta izin sama Yesus. Karena Yesus yang punya nafas hidup kita. Kita sudah dibeli, kita sudah ditebus dari pegadaian dosa. Kita sudah dibeli dan ditebus dari pegadaian maut, saudara. Makanya bagi orang percaya kematian itu bukan hal yang menakutkan. Selalu saya katakan kematian bagi orang Kristen, bagi orang yang di dalam Yesus. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Terlalu naif statement itu, Pastor. Bukan saya yang ngomong, Tuhan saya yang ngomong. Yesus namanya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Waktu kita tutup mata di bumi, kita sudah pasti bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kematian bukanlah hal yang pusing buat Yesus. Anak janda di kota Nain, dia bilang, hai ibu, janganlah menangis. Dia pegang anak janda itu, langsung dia berkata, bangunlah, bangkitlah. Maka anak janda itu bangun. Di cerita yang lain saudara, ada seorang anak perwira yang sakit. Usianya 12 tahun. Waktu anak perempuan ini sakit, perwira ini mendatangi Yesus dan berkata, guru, hadirlah ke rumah kami. Karena anak kami sakit keras dan hampir mati. Dan akhirnya anak itu mati. Waktu Yesus datang ke rumah anak ini saudara, Yesus melihat ada banyak orang meratap menangis karena kematian anak perwira ini saudara. Tapi waktu Yesus tiba, Yesus melihat anak yang sudah tergeletak kaku tanpa nafas dan nyawa. Yesus hanya berkata, dia tidak mati tetapi tidur. So makanya saudara, iman Kristen dengan paradigma dunia yang outside Christ selalu bertentangan dan berlawan-lawanan. Bagaimana mungkin orang yang mati di pandangan Yesus, she's only sleep. Dia cuma tertidur. Tapi kalau kita yang di luar Yesus, even kita orang percaya yang gak sungguh-sungguh sama Yesus, ini usaha saya udah mati pak. Dagangan saya udah mati pak, hampir bangkrut pak. Rumah tangga di ujung tanduk, uang ekonomi semua udah habis, udah amsyong, udah bokwat. Gak bisa lagi deh pak, bangkit pak. Saya selalu bilang saudara, kalau saudara menggunakan logika saudara lebih daripada pikiran Kristus, saudara akan terjebak di sana. Siapapun saudara, even though you are a pastor, even though you are a senior pastor di tempat ini, semua orang nangis saudara, bilang anaknya udah mati, gak usah susahin Yesus lagi. Yesus menyambangi anak itu dan melihat saudara, dan dia berkata, Talita kumi. Hai anak perempuan, bangkitlah, bangunlah. Dan masih ada lagi yang bernama Lazarus, mayat yang sudah terbujur kaku selama 4 hari. Bagaimana mungkin, ini bukan mati suri ya saudara, bukan mati suri. Ini orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Ingat, mati suri dan dibangkitkan Yesus dua hal yang berbeda. Lazarus sudah mati 4 hari saudara. Yesus tenang. Maria Marta sudah nangis. Sama seperti kita tuh Maria Marta. Coba kalau Tuhan datang kemarin. Coba kalau Tuhan datangnya cepat. Coba kalau Tuhan doain. Coba Tuhan tolong. Coba Tuhan ini. Usaha saya pasti gak habis. Gak bangkrut. Saya gak dicek orang. Saya gak dibohongin orang. Dan semua ngomongnya begitu. Yesus justru tenang. Dia mendengar berita dari Maria dan Marta. Guru, orang yang kau kasihi bernama Lazarus sedang sakit dan hampir mati. Yesus berkata, tahan 2 hari lagi. Jangan ke sana. Karena kematian buat saya bukanlah hal yang menakutkan. Kematian ada di dalam genggaman tangan saya. Amin saudara.
Amin. Saudara yang ingin punya anak. Ya ampun, saya berdiri di depan saudara di atas mimbar ini ya. Pastor Michelle itu saksinya. Lebih dari 200 wanita yang sulit punya anak. Hari ini semuanya sudah punya anak. Saya hanya izinin satu orang saja yang memberikan namanya Verona. Kalau semuanya Verona, wah bapaknya ini dong berarti dong. Bahaya tuh barang. Nanti lagi khotbah begini tiba-tiba orang datang, Bapak saya anak siapa lo main bapak-bapak aja gitu kan. Itu di Manado, dia udah minta-minta mohon, ngemis-ngemis. Boleh ya Pak, saya udah mau rindu hamil bertahun-tahun, 7-9 tahun gak punya anak, udah berdoa. Tapi dalam ibadah KKR itu Bapak urapi perut saya dengan minyak urapan, suruh minum. Setahun kemudian saya hamil Pak. Izinkan saya memberikan nama anak ini Verona. Saya bilang istri saya langsung, sayang, ini bukan anak saya loh ya. Jangan native ya. Kan gak lucu kan di Manado ada Verona, di Papua ada Verona, dari Sabang sampai Merauke Verona semua. Ketika dia lihat brosur saya, Ma itu bapak, Ma. Waduh, silakan nih. Bisa diusir sama ma mertua tuh di belakang. Bisa lagi kerembat di unyeng-unyeng, laki-laki bajingan. Habis. Bisa tandus ini kepala saudara. Yakinlah semua yang sudah didoakan, Ita pasti punya anak. Kamu pasti hamil, tadi itu semuanya. Faith in Christ. Amin. Bagaimana mungkin orang yang spermanya kering, diduga mandul, bisa punya anak. Sekarang umurnya 13 tahun. Sekarang. Karena belas kasihan, Yesus mau buat mujizat bagi kita. Karena belas kasihan, Yesus mau tolong keuangan kita. Yesus mau bayar cicilan kita. Kita ini limited saudara, kita ini terbatas. Saya selalu ajak jemaat ini, ayo we depend together on Him. Kita sama-sama bergantung penuh sama Tuhan. Please, firman berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan andalkan pengertianmu sendiri. Supaya saudara gak kecewa. Saudara yang dagang, saudara yang bisnis, saya tahu dagang bisnis lagi lesu, lagi sepi. Tapi percayalah, satu kali Tuhan bertindak. Ya, capek sendiri saudara nyiapin makanan sampai ratusan mangkok. Satu kali Yesus bertindak, Tuhan borong bal-balan daganganmu. Mukanya kok kayak gak percaya gitu. Benar saudara. Kan gembala saudara ini, pendeta saudara ini selalu bilang saya hidup tidak dari uang jemaat saudara. Uang-uang saudara yang persembahan, perpuluhan itu enggak. Kecuali yang memang benar Pastor William sebagai kepala keuangan itu memisahkan, oh ini salary untuk Pak Gembala. Itu pun juga ya saya bersyukur sama Tuhan masih diperhatikan. Tapi saya enggak pernah saudara. Utak-utik sesen pun uang itu enggak pernah saudara. Enggak pernah. Bahkan saya bilang sama istri saya, sayang jangan pernah berani-berani sentuh uang Tuhan. Saya maki kamu habis-habisan. Siapapun pengerja di gereja ini, saya akan jadi musuhnya. Karena saya akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Uang itu milik Tuhan, bukan punya manusia. Uang itu miliknya Tuhan yang harus dikelola dengan baik, jujur dan takut akan Tuhan. Amin saudara. Saudara aman di tempat ini. Saya selalu bilang kan, kalau besok-besok gembala saudara punya ini dan itu bukan dari situ. Itu bukan dari nomor rekening itu. Minggu yang lalu ada jemaat minta nomor rekening saya langsung kasih rekening gereja. Itu membuktikan bahwa hati saya tulus untuk Tuhan. Saya ingin berkati Bapak, itu ambil aja, berkati aja gereja. Kalau kamu berkelimpahan besar, berkatilah saya. Saya kasih situ. Nah, saudara, saya mau sampaikan sama saudara. Sekali Tuhan tolong dan bergerak, dagangan kita bisa diborong banyak orang. Mungkin ya, tapi hari Senin gak laku Tuhan. Hari Selasa gak laku, udah dagang seminggu sebulan gak laku. Percayalah, jangan pernah ajarkan Tuhan dengan otak kita yang cuma segede kepalan bapau. Jangan saudara. Justru sebaliknya,
Otak kita kecil, kita harus belajar bersandar dan percaya. Selalu saya bilang di tempat ini, apa yang belum kita lihat bukan berarti itu tidak ada. Ngerti gak saudara? Amin. Saya bilang sama Ko Hendra dari bulan yang lalu tuh 3 minggu, 4 minggu yang lalu, semua schedule tolong batalkan kecuali nanti sore. Berarti saudara, saya tuh gak berpendapatan. Dalam pelayanan saya tidak menerima berkat Tuhan. Tapi saudara, aneh bin ajaib. Dari 3 minggu saya tidak ada pelayanan hari Minggu keluar. Saya diminta Tuhan untuk mengurapi saudara bukan? Urapin sampai mereka diberkati Tuhan. Tahu saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Ada seorang anak Tuhan tiba-tiba sore kesambet Roh Kudus. Udah kesambet Roh Kudus kan gitu, kesetrum kan? Saya dengar Bapak mau ke Malaysia ya. Dengar dari mana loh? Nah, itu lihat di itu Pak. Di di Facebook maksudnya. Boleh gak saya berkati? Udah gak usah, doain aja. Enggak, boleh gak bener? Gak usah. Malah mulut saya diginiin. Udah, gituin saudara. Terlalu berani dia tuh pegang mulut pendeta. Wush. Digituin saya saudara. Dalam hati saya kurang ajar juga nih dia nih. Tangannya lancang ke sini gitu kan. Saya mau bilang bengkok kan kasihan gitu. Habis begini. Boleh gak saya berkatin? Udah gak usah, doain aja. Wush, jangan tolak-tolak. Dalam hati saya, kenapa lo gak datang dari kemarin-marin? Baru hari ini lo datang. Tapi gak banyak ya Pak, sedikit. Boleh minta nomor rekening, saya kasih lagi itu nomor rekeningnya. Bukan rekening Bapak. Oh, udahlah gak usah lah, kita kan sama-sama kenal, tenang, gak usah ribet. Enggak, ini buat pelayanan pastor ke Malaysia gitu kan. Sedikit Pak. Ayo cepet mana Pak nomornya Pak. Saya lihat udah mau jam 5 nih. Yang gara-gara udah mau bagi pujian, saya masih nego-negoan nomor rekening di situ kan. Saya bilang ya udah nih nomor rekening saya. Ngomong sendirian saudara, kayak nyara tuyul tuh orang. Kok dimintain rekening susah banget sih katanya gitu. Dalam hatiku kalau mau transfer ngedumel sih. Sedikit sih, nggak banyak. Semua jadi berkat buat pastor gitu kan. Ya berkati. Itu udah masuk tuh coba cek aja, saya cek. Lumayan juga sedikitnya. Nah nanti sore saya kalau ketemu saya bilang, Pak ada yang sedikit lagi Pak. Saya bilang kaget, gue bilang, wih, gak keluar berminggu-minggu, hampir sebulan. Sekali Tuhan bayar, selesai. Saudara tuh kalau sama Tuhan diajar untuk tidak menjadi pengemis. Ngambilin uang receh. Tuhan itu mau berkati kita banyak. Memang kita harus kerja, memang kita harus rajin, buka toko, ke kantor dan lain sebagainya. Tapi percayalah, don't depend with our strength. Jangan bergantung dengan kemampuan kita. Bergantunglah dengan belas kasih Tuhan. Sekali dia bertindak, Dep, gue pesen dong dagangan lo dong, produk lo kayaknya bagus. We never know, but he knows. Oke? Kita gak pernah tahu. Teman-teman yang jomblo, gak usah takut. Pernikahan itu idenya Tuhan. Amin. Asal jangan berani deketin Ko Edi, gue tengking dalam nama Yesus. Dia udah punya bini dan anak-anak. Oh Tuhan, jangankah itu tulang rusukku? Rasukan setan tuh saudara. Yesus tergerak dengan belas kasihan untuk menolong kita. Tadi saya berdoa sambil nangis saudara. Saya bilang Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya ingin lihat anak saya sampai besar dan saya ingin lihat cucu saya hidup sampai sana sehat. Nangis. Tuhan taruh damai di sejahtera di hati saya. Kamu akan lihat itu. Belas kasihku ada padamu. Aku akan menyertai kamu. Pak, bergantung dengan belas kasihan Tuhan. Memang kita harus ke dokter, harus terapi stroke kita. Tapi bergantung dengan belas kasih Tuhan. Pasti sehat, pasti sembuh, pasti pulih kembali. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Kenapa banyak orang stres dalam hidup ini? Kenapa banyak orang pada akhirnya mundur dari pelayanan? Mereka gak bergantung dengan belas kasih Tuhan. Saudara, Tuhan itu menolong kita tanpa pamrih. Tuhan menolong kita tanpa membangkit-bangkit.
Dia memberikan kita berkat, menyembuhkan kita, dia tidak ingat-ingat semuanya. Berbeda dengan cici kita, koko kita, teman kita. Baru nolong berapa juta aja, kayak udah nolong gimana. Itu kalau anak lo, kalau gue yang sekolahin, anak lo jadi gembel lo. Jadi Pak Oga cepek lo. Jadi manusia silver lo. Aduh. Makanya kalau saudara gak mau ngalamin itu, bergantung dengan belas kasihan Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan mau memberkati saudara tiap minggu minyak urapan? Itu karena Tuhan berbelas kasihan. Tuhan mau lihat usaha saudara diberkati. Tuhan mau saudara bisa bayar uang kontrakan. Tuhan mau agar saudara gak ngontrak lagi, gak cicil lagi, gak ngutang lagi. Itu maunya Tuhan. Tapi kan kembali lagi ke jemaat punya kehendak bebas. Aduh males pagi gak ke gereja, badan sakit kayak diinjek-injek gajah kemarin. Tidur sampai jam 12 siang, habis jam 12 siang makan nasi. Nasi Hainam sepiring. Setengah jam makan lagi bakmi, semangkok gede. Habis makan kriep-kriep kayak singa. Ngantuk ya mah. Ibadah jam berapa? Jam 5 sore. Tidur dulu bentar, kriep-kriep. Lewat 6:30. Padahal Tuhan udah kasih belas kasihannya di sini. Datang di sini tiap minggu terima urapan sebelum tahun ini berakhir. Amin. Saudara percaya deh, gak mungkin Tuhan bohong. Gak mungkin. Orang saya juga saya urapin kok Tuhan, saya diberkati, berhasil, sukses. Diurapi, diberkati, berhasil dan sehat. Tuhan kasih. Siapa yang mau sehat? Semua mau kan? Siapa yang mau menyot? Gak ada kan? Cantik kalau menyot juga buat apaan? Yang mana? Itu si Lisa menyot gitu. Cantik sih tapi agak menyot gitu kan. Saudara, Yesus melihat mereka, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus itu cuma mau jadi gembala hidup kita. Catat baik-baik, Yesus gak mau uang kalian. Dia udah kaya, dia pencipta dunia ini. I am the Alpha and the Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Mau apa kita sama dia? Yesus gak minta uang saudara. Yesus gak pernah minta mobil saudara. Yesus gak pernah minta kekayaan saudara. Yesus cuma minta jadikan aku gembalamu. Dan jadikan dirimu adalah domba-domba yang mengikuti suaraku. As a shepherd, good shepherd. Saudara, Yesus cuma ingin gembalain saudara. Yang tadinya mungkin kita ya, saudara ya, jalannya ke kanan, ke kanan, ke kanan. Yesus pindahin ke tengah-tengah. On the track yang benar. Yesus mau kita digembalakan olehnya. Saudara, jangan keraskan hati. Belajar bergantung penuh sama Tuhan. Kalau saudara lagi punya masalah, saudara lagi punya tantangan, saudara lagi punya pergumulan, bilang Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Tanpa belas kasih-Mu, aku bukan apa-apa. Kemarin saya habis pulang dari Kucing saudara, sama Pastor William, sama saudara Nathan, sama Ibu Elizabeth. Kita berangkat sama Kananita. Saya bilang sama Nathan sama Pastor William, pernah ngebayang gak waktu kita di pesawat, itu supirnya pilotnya ugal-ugalan. Pernah gak kamu membayangi itu? Kita kan cuma ngerasa diri kita kaya, kita hebat, kita terkenal, punya harta, punya ini. Bos, hidup gak ada yang tahu tapi Tuhan tahu. Saya kalau siap naik pesawat saya bilang, Tuhan lindungi saya. Tolong. Kita kan gak ada yang tahu itu supirnya habis ngapain. Dulu saya punya teman, supir pesawat di salah satu maskapai yang terkenal. Sebelum dia bawa terbang banyak orang, dia tidur dulu sama perempuan saudara. Gonta ganti. Belum lagi narkoba. Can you imagine saudara lah ada di situ. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, nama saudara terdaftar di papan korban pesawat jatuh. Habis itu dapat hadiah, papan bunga. Selamat jalan sahabatku. Kamu duluan nanti saya belakangan. Mau? Kita tuh kalau udah di pesawat udah kayak sudden death saudara. Kegantengan, harta, ketenaran. Udah kayak gak ada harga.
Itu pesawat kalau supirnya bebangkis 19 kali aja gak berhenti-berhenti. Begini-begini pesawat saudara. Kita kan gak ada yang tahu. Bener gak? Bener gak saudara? Orang saya aja lagi pakai gesper nih, pakai gesper. Saya cabut gesper saya. Itu gespernya sampai bibir saya kayak petak. Bayang gesper berani-berani sama pendeta nih. Gak ada yang tahu. Kita jalan aja sering kesandung bukan? Tutup pintu sering kegencet tangan kita bukan? Sering kepentok mobil bukan? Gak ada yang tahu. Makanya kita perlu bergantung dengan belas kasih Tuhan. Saya bilang Nathan, sama Pastor William, bayangin coba. Saya bercanda sama Nathan, sama ibu-ibu. Tuh ngomong-ngomong pesawat Boeing itu yang desain orangnya agak ngondek tuh. Masa sih Pak Gem? Iya. Bener, pesawat Boeing yang gede tuh. Itu yang desain ngondek. Kenapa begitu? Begini. Itu belah angin Pak Gem, bukan begini. Itu memang untuk membelah angin gitu kan. Bukan berarti dia langsung begini. Pada ketawa semua. Itu pesawatnya pelangi itu pasti itu begini semua. Begitu masuk kan. Kan pesawatnya begini saudara yang Boeing. Yang lain kan lancip-lancip kan. Ketawa mereka. Saudara boleh tuh kalau lagi ada ulang tahun, hajatan, nikahan, undang saya bukan sebagai pendeta, pelawak boleh saya terima deh. Lebih murah kok dari pengkhotbah saudara, tenang aja gak usah takut. Ya kan kalau lagi sunatan anak, kawinan, anniversary boleh tuh undang, Pastor Fernand boleh undang gak? Sebagai apa? Pelawak atau pendeta? Pelawak boleh Pak. Cuma agak mahal dikit, nol. Aduh, hancur dah. Sama-sama katakan dengan saya perlu digembalakan. Amin. Kalau kita digembalain Yesus, tenang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti Tuhan akan membawa kita ke Sumatera, saudara. Karena di Sumatera ada padang. Mana? Jadi gak mengundang pelawak, jadi gak? Mengundang pelawak atau mengundang pendeta? Murah lah cincai lah, hubungin aja Pastor William, negonya murah tuh. Itu si bapak tuh gak ketawa, biasanya kalau ketawa, ketawanya kayak Godfather gitu, saudara. Kayak orang mau cabut nyawa orang sambil ngisep lisong. Rusak deh nih hari Minggu. Pak Topo, aman? Pak Topo jarinya lentik saudara. Sehat selalu ya Pak. I love you Pak Sarange. Ke Pak Topo ya, bukan ke Bu Nuning ya. Kalau Bu Nuning bilang, bener gembala. Canda ya Bu. Ayo cepat kontak ini aja Pastor William nih. Saya gratis deh, promo Natal deh, yang mau undang pelawak silakan saudara. 50.000 udah boleh lah saudara. Stand up. Kita harus bergantung sama belas kasih Tuhan, amin. Gak usah kecewa ngeliat saldo 0, gak usah, tenang aja. Tuhan, aku bergantung kepadamu Tuhan. Tuhan bilang kan jadi kepala bukan ekor terus naik. Ini gak bergerak-bergerak nih, 0 nih. Tolong Tuhan, tolong. Tolong. Kalau ada bunyi suara tit, jangan pura-pura budak saudara. Artinya harus isi listrik token kan? Saudara bilang Tuhan tolong Tuhan. Jangan Natal duluan Tuhan. Karena kalau itu udah padam kan silent night duluan saudara. Dep. Hari ini kita akan menerima pengurapan. Lagi. Ini yang keberapa ya? Hah? Keempat dong. Ya kan? Yang keempat. Diurapi, diberkati, berhasil, dan sehat. Oke?
Siapa yang udah ngalamin itu? Saya sih udah ya saudara ya. Saya sih udah benar, jujuran. Yang gak ngerti angkat tangannya. Yang punya masalah sama telinga maju sini cepetan. Kan saudara kan tiap minggu diurapi nih. Diberkati, berhasil. Diurapi, diberkati, berhasil dan sehat. Yang ngalami selama 4 pengurapan itu siapa? Saya ngalamin. Saudara. Yang buaya siapa pura-pura bego? Coba angkat tangan. Gembala tanya aja gak diangkat loh tangannya saudara. Tapi jangan tinggi-tinggi saudara ya. Kita kayak di Malaysia pada rebah saudara. Aroma yang lain. Siapa yang diberkati? Kok pada ketawa sih? Nggak, saya yakin kalau Jumat pagi udah pada mandi semua. Yang sore yang bahaya kalau angkat tangan tinggi-tinggi saudara, saya takut. Takut. Ada aroma yang lain saudara. Siapa yang udah diberkati dagangannya, tokonya. Tendang gak dimintain duit, kenapa muka jadi pucat? Amin. Saya bocorin hari ini. Tahun depan per 1 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024. Orang bilang ini dan itu dan lain sebagainya. Gereja kita diberikan visi sama Tuhan memasuki tahun penuaian dan kemenangan besar. Tepuk tangan Tuhan. The year of great victory and harvest. Apa yang selama 2023 saudara sudah gedebak-gedebuk nih. Bangun usaha, bangun bisnis kayaknya gitu-gitu aja. Tunggu tahun depan. Tuhan akan buat. Saudara yang udah berdoa, saudara yang udah bangun karir, kita yang udah bangun pelayanan sama-sama. The year of great victory and harvest jadi bagian milik kita. Saudara harus semangat. Minta sama Tuhan, belas kasih Tuhan. Tuhan, izinkan saya masuk di 2024. Izinkan, karena ada banyak orang yang gak diizinin saudara. Tahun lalu kan saya udah khotbah kan. Teman pendeta saya malam tahun baru udah siap khotbah, selesai. Beberapa teman pendeta selesai. Gak diizinin Tuhan, lihat tahun baru tanggal 1. Tapi saya berdoa buat jemaat gereja GCC. Tuhan izinkan dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 terus saudara ada di sana. Saudara bisa konyan bareng sama keluarga. Bisa lebaran bareng, Natalan bareng. Amin saudara. Siapa yang siap memasuki tahun 2024? The year of great victory and harvest. Amin. Tahun kemenangan dan penuaian besar. Itu harus saudara tanam. Nanti di malam Natal ya Tan ya. Di malam Natal kita ada, di malam Natal bukan di malam Natan. Di malam Natal. Sorry, gembala saudara ini lidahnya agak typo. Kita udah siapkan stiker buat saudara tempel di motor, saudara tempel di mobil, jangan tempel di kening. Oke? Karena ada orang yang terlalu rohani. The year of great victory and harvest. The year of great victory and harvest. Kemana? Ke pasar? Ngapain sih? The year of great victory and harvest. Ke kantor. Shalom, the year of great victory and harvest ini. Aduh. Gimana Pastor Bila? Udah ada yang undang saya ngelawak? Oh, belum. Amin saudara. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan.